Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu Dwi akan membahas tentang alat bukti saksi. Dalam hukum Islam disebut syahid, yaitu saksi lelaki, atau syahidah, yaitu saksi perempuan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu terjemahannya adalah persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang laki, maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Jadi tujuannya kenapa ada dua orang saksi? Karena untuk mengantisipasi atau melengkapi informasi saksi yang satunya. Dan di sini membuktikan bahwa jika tidak ada orang laki-laki lagi bisa diganti dengan dua saksi perempuan. Jadi boleh satu atau seorang laki-laki diganti menjadi dua orang perempuan. Tentunya saksi ini adalah yang bisa memberikan keterangan. Oke, dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya adalah 4 orang lelaki yang beragama Islam. Kemudian, jika menuduh istri sendiri telah berzina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang beragama Islam, maka dapat dibuktikan dengan suami mengucapkan sumpah li'an. Oke, selanjutnya ada juga pembuktian cukup terdiri dari seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang beragama Islam dalam perkara harta benda, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, idah, dan lain sebagainya yang bersifat hak keperdataan. Nah, sekarang saksi itu ada larangan relatif. Larangan relatif di sini adalah mereka boleh didengar, tapi tidak sebagai saksi dan tidak perlu dibawa sumpah. Siapa saja? Yaitu anak-anak yang belum berumur 15 tahun dan orang gila sekalipun kadang-kadang sehat. Karena anak yang belum berumur 15 tahun itu dianggap kemampuannya itu belum seperti orang dewasa. Demikian juga orang gila yang terkadang pikirannya sehat tapi terkadang terganggu. Sehingga di sini hanya boleh didengar tapi tidak sebagai saksi. Nah, selanjutnya adalah larangan mutlak saksi. Yang pertama adalah keturunan sedara dan keturunan semenda. Menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak, kecuali dalam perkara tentang status keperdataan, seperti tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, dan juga tentang perceraian karena percekcokan. Jadi di sini perceraian karena percekcokan saksinya boleh dari orang-orang terdekat. Nah, yang nomor 2 adalah suami atau istri meskipun sudah bercerai. Kenapa larangan mutlak? Karena di sini dikhawatirkan adanya pilih kasih atau tidak bersifat objektif. Makanya ada larangan
mutlak kecuali perkara tertentu, yaitu perceraian karena percekcokan ini saksinya kedua keluarga dekat. Karena kenapa? Karena hanya merekalah yang mengetahui percekcokan intern antara suami istri. Selanjutnya, mereka atau saksi yang punya hak ingkar menjadi saksi atau mereka berhak untuk dibebaskan menjadi saksi, yaitu saudara lelaki atau saudara perempuan dan ipar lelaki atau ipar perempuan. Yang kedua adalah keluarga sedara menurut garis keturunan lurus dari suami atau istri. Yang ketiga adalah orang yang karena martabat, jabatan, atau hubungan kedinasan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, seperti dokter, advokat, notaris, dan lain sebagainya. Nah, sekarang unus testum nullus testum, satu saksi bukan kesaksian. Jadi, jika ada alat bukti hanya satu orang saksi saja, maka di sini harus didukung oleh alat bukti yang lain. Karena hakim tidak dapat memutus jika hanya satu saksi. Oleh karena itu, untuk penguat sebelum mengambil keputusan harus didukung oleh alat bukti yang lain agar hakim tidak salah dalam memutuskan, agar hakim mudah untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan adil bagi kedua belah pihak. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.